Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato PAI FIR 2025 yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di majelis yang insya Allah berkah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita tuntunan dan akan memberikan kita syafaat di hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berpidato dengan tema taat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah kunci kesuksesan. Jika kita melihat berita akhir-akhir ini, baik di media sosial maupun di televisi, banyak sekali kasus anak yang melakukan kekerasan kepada orang tua kandungnya. Begitu juga dengan kasus para murid dan orang tuanya yang tega melaporkan gurunya kepada polisi hanya karena tindakan mendisiplinkan siswa. Contohnya, kasus anak di daerah Bekasi yang hanya karena meminta uang dan tidak diberi, malah sang ibu ditampar, ditendang, digampar sampai terluka parah. Dan yang tak kalah viralnya adalah kasus kepala sekolah di daerah Banten yang hanya karena menampar pipi muridnya yang kedapatan merokok juga dilaporkan kepada polisi. Mirisnya, hampir satu sekolahan mendukung perbuatan siswa yang merokok tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Melihat peristiwa-peristiwa tersebut, timbullah pertanyaan, ada apa dengan dunia pendidikan? Ada apa dengan siswa? Ada apa dengan masyarakat kita? Mereka ingin mendapatkan hidup yang barokah, ilmu yang bermanfaat, tetapi mereka lupa atau tidak tahu cara mendapatkannya. Ingatlah, wahai teman-temanku, jika ingin mendapatkan hidup yang barokah, ilmu yang bermanfaat, tidak hanya berangkat dan duduk di bangku sekolah saja, namun ada keridhaan dari orang tua dan guru-guru kita. Sehebat apapun anak, sepintar apapun murid, jika tidak menghormati, apalagi sampai menyakiti orang tua atau guru-guru kita, maka ia tidak akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ridallahi fi ridal walidan, wa suhtullahi fi suhtil walidain." Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Dalam kitab Lubabul Hadis, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, wa qalan Nabi SAW, man akroma aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramaullah, wa man akramaullah fama'wahul jannah. Artinya, barang siapa memuliakan guru, maka ia memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah syurga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah inspiratif. Mbah Hasyim Asy'ari ketika
Ia hendak belajar kemanapun, ia selalu sungkem, minta restu kepada kedua orang tuanya. Dan ketika Mbah Hashim masih menjadi murid dari Syekh Khalil Bangkalan, ia dikenal sebagai santri yang sangat taat dan patuh kepada gurunya. Apapun yang gurunya perintahkan, ia selalu melaksanakan tanpa sedikit pun membantah. Ada kisah yang luar biasa. Suatu hari, cincin istri Mbah Kyai Khalil jatuh ke dalam kakus. Jika sekarang disebut toilet atau WC. Sang guru memerintahkan Mbah Hashim untuk mengambil cincin dari dalam kakus. Tanpa berpikir panjang, Mbah Hashim langsung terjun mengaduk-aduk kakus sampai menemukan cincin yang dimaksud. Subhanallah. Dari kisah tersebut kita dapat melihat Mbah Hashim Asy'ari dengan ketekunan belajar dan kepatuhan kepada orang tua dan guru-gurunya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang sangat luas. Dari santri yang sederhana, Mbah Hashim tumbuh menjadi ulama besar bertaraf internasional yang memiliki organisasi terbesar di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa memuliakan orang tua kita, guru-guru kita, ustadz-ustazah kita, kiai-kiai kita, karena mereka adalah orang yang berjasa, membesarkan, mencerdaskan, dan menjadi tombak pembimbing akhlak bagi generasi penerus bangsa, sehingga kita mendapatkan kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.